Ini adalah bar dari chemofacies dan sediment unit facies. Dan di sini adalah pembahasan dari depositional process mengontrol distribusi dari chemofacies. Dan dari chemofacies bisa predik respon dari reservoir properties. Di sini saya menggunakan parameter dari SW, TOC, porosity, dan di sini juga nanti di pembahasan selanjutnya saya akan membahas bagaimana respon chemofacies juga untuk ke geomechanical response seperti UCS dan brittleness. Di sini saya akan membahas introduction dari overview thesis, definisi, dan study location. Untuk thesis overview, pertama dari problemsnya, masalahnya adalah lapangan saya itu terdiri dari mixed siliciclastic carbonate mudstone, dan itu merepresentkan high degree heterogeneity in term of mineralogical composition. Kemudian, depositional process control on geochemical analysis are poorly documented. With the objective is to characterize the mineralogical heterogeneity di dalam mudstone and correlate chemofacies to the depositional process. Seperti yang saya sudah mention sebelumnya, itu untuk mengetahui bagaimana respon chemofacies to reservoir properties. Kemudian saya membangun 3 major research questions. Yang pertama adalah how does geochemistry data correspond with the positional phases and can it help identifying hybrid event bed boundaries? Hybrid event bed itu adalah produk deposit dari sediment gravity flow atau turbidite flow di deep marine setting. Kemudian yang kedua adalah how are chemofacies, mineralogical composition and diagenesis vertically organized at the hybrid event bed scale, and do they accurately represent observed depositional phases change? Dan yang terakhir adalah how are chemofacies and diagenesis related to reservoir properties. Kemudian di sini adalah study interval saya. Jadi study interval saya located di Delaware Basin. Itu adalah sub-basin part dari Permian Basin. Jadi Permian Basin itu terdiri 3 sub-basin. Yang utama ada Delaware Basin, Central Basin Platform, dan Midland Basin. Dan study interval saya itu ada di zona ini, Wolfcamp X and Y. Kalau bisa dilihat ini di upper partnya dari Wolfcamp Formation. Kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin mendescribe definisi dari masing-masing pengertian chemofacies. Jadi chemofacies adalah elemental base clustering defined by geochemical data, atau facies defined from geochemistry data. And the diagenesis itself is a mechanical and chemical process during sediment burial yang resulting in lithification. Kemudian di metodologi, saya akan membahas the introduction to data and methods dan workflow-nya. Untuk dataset, saya menggunakan wireline logs and 220 feet dari data well drill core. Kemudian kita menggunakan continuous X-ray fluorescence or XRF. Ini bisa dibilang high resolution core data, high resolution core XRF dataset karena kita pick data mineral per setiap 1 cm. Kemudian ada X-ray diffraction or XRD, routine core analysis data, kemudian 5 thin sections from every key that represent chemofacies. Kemudian untuk metode utama kita menggunakan dalam chemofacies clustering, kita menggunakan Python-based unsupervised machine learning, dan yang kedua adalah petrografi, analisa petrografi. Kemudian ini adalah alat yang digunakan untuk obtain data XRF. Jadi ini kita gunakan alat Mendelizer Core Scanner X-ray Fluorescence yang berada di lab-nya Colorado School of Mines. Kita acquire 17 elements dataset. Bisa dilihat di sini, ini adalah core data dari data Wolfcamp XY.
Ini contohnya yang di logs warna kuning itu adalah silika dan log yang warna biru adalah calcite. Dan ini adalah pengertian XY. Kalau orang sana selalu buat XY itu adalah karena ada X sand dan Y sand di dua interval reservoir ini. Kemudian untuk workflow-nya, kita start dari XRF standardization menggunakan library dari open source library dari Python, itu dari scikit-learn standard scalar, dengan tujuan kita normalize supaya datanya terdistribusi secara normal dan bisa digunakan. Lanjut ke PCA analysis. PCA analysis atau principal component analysis itu adalah unsupervised dimensionality reduction technique. Prinsipnya adalah PCA itu keep lower dimensional data set while keep preserving the most important variance, atau di bahasa Indonesia bisa dibilang kayak dia merepresentkan variance paling terpenting dari suatu data point, dan itu adalah very important step sebelum kita conduct ke clustering apapun. Dan di sini kita menggunakan K-means clustering. Sebenarnya K-means clustering well studied and very popular clustering yang kita telah ketahui di dunia data science. Namun di sini saya modified code-nya untuk menggunakan Manhattan Distance Metric and K-means plus. Karena untuk K-means clustering biasanya pada umumnya menggunakan Euclidean Distance Metric. Perbedaannya nanti mungkin bisa dijelaskan di bawah. Dan untuk K-means plus ini adalah Smart Initial Synthroid. Jadi karena base-nya K-means clustering itu adalah dari Synthroid based clustering, dari kemiripan dataset dan data point, kita menggunakan K-means untuk lebih detail lagi supaya menghindari overlapping dari cluster base, supaya satu Synthroid tidak terikut ke cluster neighbors-nya. Jadi keep di cluster yang sama, tidak teroverlapping. Di sini kita menghasilkan chemofacies. Kemudian dari chemofacies kita coba keintegrasikan ke depositional process, diagenesis, and reservoir properties. Dan di reservoir properties kita menggunakan data porosity, water saturation, total organic carbon or TOC, with geomechanical response such as brittleness, unconfined compressive strength or UCS. Setelah kita melaksanakan XRF standardization, untuk di PCA analysis, kita mencoba menampilkan plot variance of principal components, itu plot antara PC number dan variance. PC adalah principal components axis, dan ini data variance-nya. Seperti dari definisi sebelum yang telah saya mention, kita menggunakan PC yang merepresentkan the most important variance. Jadi merepresentkan the most data yang paling banyak data point terkumpul ada di principal axis number 0 dan number 1. Kemudian setelah itu kita menjalankan clustering, dan di clustering untuk K-means clustering kita punya data validasi menggunakan silhouette method, atau bisa dibilang ini adalah a method to assess the effectiveness of the clustering. Jadi dengan metric range dari -1 ke 1, jadi semakin mendekati 1, bisa dibilang clusteringnya mendekati benar atau sangat minim overlapping. Dan keuntungan dari K-means clustering atau beberapa unsupervised machine learning adalah users kita bisa adjust manually untuk number cluster yang kita inginkan sesuai dan yang make sense oleh geological knowledge kita. Jadi di sini saya pick 4. Dan kenapa saya pick 4? Karena kalau emang walaupun paling tinggi dia ada di nomor 2, cuman secara geological itu tidak make sense, apalagi tadi problemnya dari mudstone itu adalah heterogenitas dari mineralogi sangat tinggi. Jadi kita pick nomor 4. Saya sebelumnya udah mencoba pick nomor 5 juga. Nomor 5 itu hasilnya tidak sebaik nomor 4. Kemudian ini adalah hasil dari K-means clustering. Kita coba plotkan
antara principal component axis 0 dan axis 1. Di sini ada empat centroid-based cluster. Yang warna biru itu saya definisikan sebagai calcareous, orange saya deskripsikan sebagai detrital, merah sebagai anoxic argillaceous, and green itu oxic suboxic argillaceous. Pengelompokan nama ini berdasarkan dominasi dari data elemen mineralogi tersebut. Seperti kita lihat, machine learning-nya berjalan dengan cukup baik menurut saya, karena di sini dia bisa terlihat untuk calcareous bisa didominasi oleh proxy dari karbonat mineral kayak calcite, manganese, magnesium, strontium. Kemudian vektor warna orange detrital dikarakterisasikan oleh dominasi dari silika dan zircon. Kemudian untuk di dua warna merah dan hijau itu adalah argillaceous mudstone, atau bisa dibilang mudstone yang banyak kandungan clay-nya, dan itu adalah proxy dari titanium, aluminium, kalium, dan beberapa redox elemen itu merepresentkan argillaceous deposit. Kemudian di sini saya membahas untuk results, fokus ke integrated chemofacies, depositional process, and diagenesis. Pertama, saya akan membahas untuk characterization dari chemofacies sendiri. Di sini ada plot factor loadings of each chemofacies. Jadi factor loadings untuk menunjukkan dominasi dari elemental data yang telah kita buat, dan dengan metric range dari -1 ke 1. Jika factor loadingsnya itu mendekati 1, berarti dia punya strong relationship di cluster yang telah kita bentuk. Dan kalau sebaliknya mendekati -1, berarti itu negative relationship dengan clusternya. Kita bisa lihat tuh di calcareous itu didominasi oleh karbonat minerals dari calcite, magnesium, manganese, strontium, dan ada redox elemen dari ferron. Dan itu sangat wajar karena ferron juga sebagai bentuk dari bagian dari dolomite. Kemudian di oxic suboxic argillaceous itu didominasi oleh mineral clay, dan ada beberapa detrital input seperti silika dan zircon yang di warna orange. Warna orange ini silika dan zircon. Kemudian di anoxic argillaceous didominasi oleh mineral proxy clay dan redox element, dan juga ada sedikit relationship dengan data detrital zircon. Dan terakhir di detrital itu didominasi oleh silika dan zircon. Dan dari hasil clustering ini menunjukkan bahwa clustering kita dapat terbentuk dengan baik karena semua relationship-nya masuk akal dan make sense secara geological knowledge. Karena saya sudah run banyak seluruh clustering yang ada dari ilmu open source yang dari data science itu, banyak yang tidak merepresentkan relationship. Jadi dari sini saya ingin menekankan bahwa clustering itu sangat penting jika kita telusuri lebih dalam, karena tidak tahu apakah ini berhubungan atau correlate each other atau enggak gitu. Jadi disinilah kenapa kita harus nge-build algoritma yang benar, dimulai dari standarisasi, dan PCA itu adalah very important step sebelum clustering apapun, terutama di data-data yang data dimensionalnya sangat tinggi atau high data set. Kemudian di sini ada integrated analysis between chemofacies and depositional process. Sebelumnya ini saya ingin merepresentkan 4 facies utama sediment unit facies dari hybrid event bed atau AGB. So AGB itu adalah produk deposit dari sediment gravity flow dari deep marine setting. Bisa dibilang kalau di Indonesia kita mengenalnya turbidite, tapi di Amerika atau mungkin di Eropa itu hybrid event bed itu adalah bagian dari turbidite. Jadi turbidite itu juga banyak jenis.
Cuman kalau hybrid event bed itu lebih ke arah transisional dari dari sediment flow dari turbulen ke laminar. Jadi dia dari zona transisi. Dari turbulen ke arah debris flow, nah dia dari zona transisinya. Si hybrid event bed terdiri dari beberapa unit. Ada H1, H2, H3, sampai H5. Ini kurang lebih mirip dengan penamaan seperti di Boma sequence. Untuk di H1 itu dikarakterisasi oleh massive sandy turbidite. Kemudian di H2 itu ada slurry deposit. Slurry deposit seperti kayak perselingan, clay, silt, itu ada di zona, itu merepresentkan zona transisi dari aliran turbulen ke laminar flow. Kemudian di H3 itu ada, kita sebut nama depositnya adalah link the bright, atau itu udah di zona di laminar flow, jadi banyak pseudonodules atau kayak bongkah-bongkah kecil seperti yang kita lihat di gambar. Nah, kemudian untuk calcareous AGB ini kita bisa lihat ada pseudonodules yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian di silicic classic AGB ini juga part dari link the bright, pseudonodules di H3. Kemudian di sini massive sandy turbidite. Nah, ini ada sedimentary structure, kita sebut ini water escape structures. Itu adalah represent dari endapan turbidite dari karena rapid deposition dan less cohesive turbidite. Kemudian terakhir kita banyak tebal ada laminate mudstone. Itu adalah bagian dari background mudstone. Bisa dibilang itu karena endapan wind silt blown. Kemudian di sini kita mencoba menampilkan chemostratigraphic profile. Seperti lihat di sini ada chemofacies, lithofacies, dan sediment unit facies. Dan di sini ada legendnya. Untuk yang biru ada calcareous, hijau oxic suboxic argillaceous, merah anoxic argillaceous, dan orange adalah detrital. Kita bisa lihat di sini ketika kita zoom lebih dekat bahwa human interpretation dalam mengklasifikasikan mudstone itu tidak terlihat dengan mata sendiri. Kita langsung represent ini silicic classic AGB. Tapi kalau dari data mineralogi kita lihat sangat variasi clustering dari geochemicalnya, chemofaciesnya. Dan kita bisa lihat di sini chemofaciesnya juga bisa mempredik untuk di hybrid batas dari hybrid event bed boundary yang saya beri tanda warna panah merah ini. Jadi in short, itu chemofacies can improve human prediction, terutama untuk di core description. Dan di sini bisa kita lihat untuk di LM, facies LM atau laminated mudstone, itu indikasi dari turbidity current yang represent ke settling sediment, dan dia commonly associated with silicic classic AGB. Saya lihat ke atas, ini ada beberapa, karena ini pengambilan datanya 1 cm resolution, jadi ada beberapa overlap yang terlihat seperti overlap, tapi bukan overlap, karena ini emang saking detailnya data geochemicalnya, jadi ada beberapa sisipan kecil chemofacies tipis-tipis seperti ini. Namun tidak mengubah interpretasi ke chemofacies in general. Kemudian ini adalah salah satu contoh tadi chemofacies itu align dengan lithofacies dan sediment unit facies. Kemudian kita lihat di sini ada struktur sedimentary loading base. Ini biasanya disebabkan oleh high depositional rate dan rapid sedimentation. Dan ini terjadi umumnya kita temukan di calcareous AGB. Ini kita bisa mempredik bahwa calcareous AGB itu terendapan di zona yang energi tinggi. Lanjut ke atas, ini bisa dilihat untuk human interpretation, dianalisis ini sebagai silicic classic AGB, kemudian dari chemofacies ternyata ini adalah calcareous. Ini adalah contoh dari calcareous AGB yang dikarakterisasi oleh abundant link the bright atau pseudonodules di sini.
Jadi ini untuk memperkuat hipotesis bahwa calcareous AGB itu terendapkan di zona yang sangat tinggi energinya. Dan ini adalah contoh dari chemofasies di dalam selisih klasik AGB, dan ini juga kita bisa lihat kalau chemofasies kita udah align dengan kontak-kontak dari hybrid event bed sendiri. Jadi dan ini adalah contoh dari water escape structures. Jadi bisa dibilang juga selisih klasik AGB ini terendapkan di rapid deposition tapi less cohesive ketimbang dari karbonat AGB. Kemudian kita dari analisa core description, kita mencoba mau menganalisa grain size analysis. Jadi saya coba digitize core description-nya dari hasil deskripsi, kemudian kita coba extrapolated data point-nya menggunakan Lampay library. Dan di sini ada beberapa histogram yang ditampilkan. Jadi berturut-turut kita bisa lihat di sini calcareous dia punya bimodal grain size distribution. Kalau yang lain semuanya unimodal, dan ini disebabkan oleh diagenesis rate yang sudah terkonfirm secara petrografi yang nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Dan ketika kita gabungkan data keempat histogram ini, kita bisa lihat dari endapan coarse ke fine, itu dari proximal ke distal, itu didapatkan detrital, calcareous, oxic suboxic argillaceous, and anoxic argillaceous. Kemudian kita mencoba mengkorelasikan chemofasies ke diagenesa. Jadi data diagenesis bisa kita peroleh menggunakan thin section. Bisa dilihat di sini di fasies calcareous itu didominasi oleh banyaknya dolomitisasi. Ini diperlihatkan dari strontium rasio dari strontium calcite. Semakin rendah nilai rasionya, berarti emplacement mineral karbonatnya makin tinggi, dan itu juga merepresentatifkan high diagenetic rate. Dan bisa dilihat di sini untuk high diagenetic rate dari calcareous itu mempengaruhi nilai porosity dan juga nilai TOC. Di sini TOC-nya porosity-nya dia paling rendah di 6%, dan di sini kita bisa lihat di panah ini lenses dolomite, dan di thin section-nya ini kita lihat banyak sekali lenses-lensesnya. Kemudian untuk di detrital, di sini untuk rasio strontium calcite-nya sangat tinggi, berarti tidak terlalu tinggi alterasi diagenesanya. Dan di sini direpresentatifkan dengan kenaikan dari porosity and TOC. Dan di sini ada kesimpulan kalau dolomitization itu mempengaruhi grain size, maka dari itu calcareous memiliki bimodal data distribution. Ada histogram kita sebelumnya. Kemudian di oxic suboxic argillaceous itu juga ada beberapa dolomitisasi, lenses seperti ini. Dan bisa dilihat juga ini low diagenetic rate diikuti oleh peningkatan nilai TOC dan porosity. Dan terakhir ada di anoxic argillaceous, ini paling rendah, paling tinggi nilai strontium calcite-nya merepresentkan very low diagenetic rate, dan diikuti oleh peningkatan porosity dan TOC. Jadi kita juga bisa lihat di sini semakin banyak clay-nya, semakin kecil permeability-nya. Di situ cairan dolomitization atau pas ketika proses diagenesis dia tidak bisa enter ke dalam batuan tersebut. Jadi makanya dolomitization is found preferentially in permeable units. Kemudian dari data clustering ini kita mencoba divalidasikan menggunakan data SEM based automated mineralogy. Kita dari 5 thin section itu kita ambil untuk merepresentkan apakah clustering kita sudah benar atau belum. Dan ternyata untuk hasil mineralogi composition-nya itu align dengan hasil XRF composition yang sudah kami buat menggunakan clustering. Jadi kami bisa mengejudge kalau clustering yang kami buat itu sudah mendekati benar. Ini bisa dilihat untuk hubungan masing-masing mineralogi.
Untuk bar yang warna oranye itu adalah silika, bar biru adalah karbonat. Jadi bisa dilihat di sini kalau penaikan dari silika itu diikuti oleh penurunan dari karbonat trennya. Dan kemudian trennya lagi adalah calcite dan dolomite atau karbonat mineral itu predominate di depleted elite area. Jadi seperti yang kita lihat di fin section, kalau misalkan semakin banyak clay-nya, semakin rendah dolomitisasinya. Kemudian ini untuk masing-masing kayak di calcareous itu dikarakterisasi oleh tingginya karbonat mineral, di detrital itu dikarakterisasi oleh tingginya composition silika dan silika ya seperti dan zircon. Kemudian untuk di oxide suboxide argillaceous-nya itu juga didominasi oleh beberapa input dari detrital dan clay. Kemudian di anoxic argillaceous itu dikarakterisasi oleh tingginya clay deposit dan some redox elemen yang warna pink ini. Kemudian kita mencari tahu kontribusi dari organic matter dan redox elemen. Jadi untuk di argillaceous, terutama di anoxic argillaceous, dia represent ke highest porosity. Itu disebabkan oleh juga chloride emplacement. Jadi untuk chloride ini didominasi oleh warna hijau yang hijau tua ini. Jadi secara diagenesis karena chloride ini mineral yang dia banyak pore liningnya, itu bisa mengenhance dari porosity sendiri. Dan juga untuk di anoxic argillaceous itu didominasi oleh banyak organic matter, dan organic matter juga contribute ke pore network. Kemudian di sini saya akan membahas discussion itu integrated analysis between chemophases and depositional process. Ini adalah model dari endapan submarine lobe deposit yang berada di deep marine setting. Kita interpretasikan bahwa ini adalah di study area kita itu terdiri dari multiple sediment sources, ada yang lobe siliciclastic dominance dan yang calcareous dominance. Nah, di sini adalah lokasi study area kita, adalah mixed siliciclastic carbonate AgB. Kita bisa dilihat sungguh mineralogi variability-nya sangat tinggi untuk di study area kita. Dan di sini bisa dilihat bahwa di sini di zona X dan Y sand-nya ini didominance dari detrital, banyak silikanya. Kemudian untuk di zona shell-nya itu didominance oleh karbonat atau calcareous chemophases. Ya, jadi untuk modelnya ini adalah dari proximal ke distal, kita pakai berdasarkan grain size analysis. Di sini kita pakai dari detrital ke distal adalah anoxic argillaceous. Kemudian ini adalah model dari siliciclastic AgB. Kalau siliciclastic AgB itu dikarakterisasi oleh mostly endapan turbidite, ada pseudonodular texture, dan integrasi ke oxide suboxide mastone itu lebih common. Kemudian untuk di calcareous AgB ini kita bisa lihat banyak loading structure, terus banyak pseudonodulesnya merepresentkan ini high depositional energy. Kemudian kita mencoba juga untuk mengukur ukuran dari tekstur pseudonodules dari seluruh whole interval dari data core. Kemudian ini didapat dari data box plotnya. Untuk calcareous emang dia pseudonodules areanya lebih besar, diikuti detrital, dan terakhir oxide suboxide argillaceous. Ini untuk memperkuat hipotesa kita bahwa calcareous itu emang diindapkan di zona yang sangat tinggi energinya. Kemudian kita membahas chemophases integration to reservoir property. Jadi dari chemophases kita juga bisa predict ke geomechanical response. Di
sini bisa dibilang clustering can capture sublog heterogeneity, including significant geomechanical interface and interbedded reservoir source rock. Di sini kita ada geomechanical response, kita use brittleness index dan unconfined compressive strength UCS. Untuk BI-nya kita menggunakan rumus Wang-Engel, dan bisa dilihat di sini untuk clustering kita terseparasi dengan baik, bahwa calcareous and detrital itu memiliki highest BI dan UCS, dan itu dapat digunakan sebagai implikasi for fracture propagation. Kemudian chemofacies itu correlate juga ke reservoir properties, itu correlate ke SW, Phi, dan TOC. Jadi kita bisa lihat ada tren semakin naiknya porosity itu diikuti oleh semakin naiknya TOC. Itu disebabkan oleh kemungkinan besar adalah organic matter can contribute ya untuk ke pore network. Jadi organic matter sendiri dia punya nanoporosity. Kalau dari data SEM itu sangat terlihat, dan dia contribute ke porosity development. Kemudian untuk water saturation dia memiliki paling tinggi untuk di zona argillaceous. Ini pasti karena disebabkan kalau clay rich groundwater, dan dari argillaceous ini hydrocarbon migrate ke zona calcareous and detrital, maka dari itu mereka memiliki hydrocarbon saturation yang cukup rendah. Cukup tinggi, kebalik. Hydrocarbon saturation-nya yang paling tinggi untuk calcareous detrital itu diakibatkan migrasi dari argillaceous chemofacies. Dan implikasi untuk industri ini bisa digunakan untuk penentuan rock type, dan bisa help untuk well-to-well correlation. Kemudian chemofacies idenya bisa digunakan sebagai training dataset untuk neural nets, nanti untuk mengenerate untuk dari log-based electrofacies. Kemudian electrofacies yang tergenerate ini bisa digunakan untuk 3D geomodels dan untuk mengenhance reservoir property distribution. Kemudian geochemical clustering tidak hanya terbatas di oil and gas industry, tapi bisa dipakai dimanapun, bisa di mining dan di geothermal juga udah mulai beberapa digunakan clustering geochemical. Kemudian ini adalah conclusion-nya. Di high resolution XRF itu sangat dibutuhkan untuk capture sublog heterogeneity, including interface and interbedded reservoir source rock. Kemudian CHEMIS dan PCA itu adalah best method untuk menganalisa XRF data dan menentukan chemofacies dalam satu core interval. Kemudian kita mengenerate 4 chemofacies, ada calcareous, detrital, oxic, suboxic, argillaceous, and anoxic. And unique reservoir properties itu correlate ya ke chemofacies yang telah kita generate. Kemudian porosity degradation itu dikarenakan oleh high genetic rate dari dolomitisasi yang terutama terjadi di zona calcareous chemofacies. Kemudian porosity, TOC, dan SW increase dari calcareous, detrital, oxic, suboxic, argillaceous, dan anoxic, argillaceous. Dan itu juga merepresentkan nilainya naik dari high sedimentary depositional system ke low depositional energy. Dan jadi bisa dibilang depositional process juga mengontrol dari distribusi reservoir property. Kemudian highest brittleness index dan UCS itu adalah calcareous dan detrital. Untuk enrichment, di sini riset saya, kuliah saya tidak akan bisa selesai tanpa kontribusi dari orang-orang ini. Dengan senang hati saya ingin memperkenalkan ada advisor saya, Profesor Zen Job, Leslie Wood, Jesse Melik dari BPX, dan Marshall Friends, itu dosen saya. Kemudian dataset ini saya gunakan dari BPX Energy dan Core Lab. Kemudian untuk proses pengambilan XRF dari Lab Mineral dan Materials Characterization dari Colorado School of Mine. Di sini ada Profesor Katarina Pfaff yang sangat berjasa dalam membantu saya mengambil data.
Kemudian ini adalah tempat riset kantor saya dulu, Chevron Center Research Excellence atau CORE, dengan ketuanya advisor saya, Profesor Zen Job sama Amerika. Kemudian dari Earth Data Science Program yang mengintroduce kami dalam hal data science dan coding. Kemudian saya berterima kasih kepada scholarship dan grant saya untuk Fulbright, Bakshi, NAPG, dan keluarga. Ini adalah reference dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya membuka untuk open discussion and questions. Punten Mbak Saskia, mungkin saya jadi moderator mungkin Mbak ya? Ya. Ya, terima kasih Mbak Saskia atas presentasinya sangat bagus sekali. Ya, mungkin Bapak Ibu, ya Bapak Ibu silakan kalau ada yang ditanyakan. Mungkin dari Mas Epo tadi ada di chat box, mungkin bisa dilihat Mbak Saskia chat boxnya. Atau saya bacakan? Boleh Mas, boleh Mas. Saya belum lihat chat boxnya di mana ya Mas biasanya di sini? Di sebelah kanan bawah. Bisa saya ditanya langsung mungkin itu. Mas Epo-nya juga masih ada kan? Oke, atau Mas Epo, silakan Mas Epo ditanyakan langsung mungkin pertanyaannya biar lebih jelas. Mangga Mas Epo. Oke. Punten, halo Saskia, salam kenal. Saya Epo, baru juga masuk ke FAIR. Ya. Selamat malam Mas. Halo, ini saya mau nanya tentang metodologi awal tuh ya kan. Saskia tadi sempat presentasikan the first step-nya itu adalah salah satunya adalah PCA sama unsupervised K-means gitu ya. PCA sama K-means itu kan dia punya random seed ya, dia running. Jadi misalkan Saskia pertama running keluar 2 buah PCA dimension, kemudian di-run lagi sama-sama 2 dimensi, tapi value-nya pasti bakal berbeda antara yang pertama sama kedua karena algoritmnya dia pakai seed numbers gitu ya, si SVD-nya itu. Nah, jadi gimana caranya Saskia tahu nih kita nge-run pertama hasil begini, run kedua hasil begini, yang ketiga hasil begini terus gitu ya. Sampai kapan nih Saskia tahu kayak kayaknya ini PCA yang bagus nih gitu. Sama juga dengan K-means, di run tuh berkali-kali dia bakal berubah-ubah terus kan clusternya, posisinya, centroidnya. Nah, kapan Saskia tahu? Ya, semacam itulah pertanyaannya. Terima kasih banyak Mas Epo atas pertanyaannya. Kalau untuk PCA analysis, kita nggak pakai iteration ya, jadi emang sebenarnya udah ada library khusus yang dia waktu run itu langsung diiterasi semua, langsung dikasih principal access yang paling important. Tapi kalau K-means clustering saya setuju dengan Mas, kalau itu kan random initialization ya untuk centroidnya. Maka dari itu untuk menghindari hal itu, karena itu akan menyebabkan overlapping issue, itu kita menggunakan K-means plus plus. Jadi untuk K-means plus plus itu bisa dibilang itu smart centroid based dari library-nya K-means. Jadi dia mengiterasi terus dari centroid base-nya sampai si centroidnya tidak bergerak, tidak moving lagi. Jadi idenya adalah push every centroid as far as possible itu untuk menghindari overlapping ke neighbor cluster-nya. Jadi sampai dia di titik udah nggak bergerak lagi dan data point yang ada yang sudah diikat oleh centroidnya itu tidak masuk ke neighbor cluster yang lain. Untuk iteratifnya sendiri, kemarin saya sebenarnya modified juga K-means plus itu saya pakai initiation kayaknya kalau nggak salah 1000 deh Mas. Emang agak lama ya soalnya untuk cari aman aja. Biasanya kan kalau misalkan kita modified coding itu 100-500, saya langsung 1000-an aja deh gitu. Emang agak lama jadi waktu itu sempat ninggal 1 jam, tapi oke lah hasilnya menurut saya. Jadi ya itu sih Mas. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oh iya Mbak, iya makasih. Ya terima kasih banyak Mas. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Atau mungkin sebelum yang lain bertanya, saya juga ingin bertanya Mbak Saskia. Nah, saya pernah nyoba K-means untuk kasus geophysics juga. Berarti inisial centroidnya tadi di random juga ya dari jawaban Mbak Saskia tadi. Jadi kalau yang biasa itu random, tapi kalau untuk yang K-means plus plus itu centroid pertama random Mas.
Habis itu centroid lainnya mengikuti ada istilahnya maximum square distance dari centroid pertama. Ya. Untuk dimensi Uh, dari variabelnya itu berapa kalau di kasus ini? Kan kalau biasanya ada kamis itu kita beberapa variabel ya, variabel yang ingin kita gunakan untuk clustering. Kalau di kasusnya Mbak Saskia ini apa aja? Maksudnya variabelnya yang dipakai itu, data point yang dipakai untuk ya, data point-nya misalkan kalau biasanya kalau clustering, misalkan saya gunakan density, ada gamma ray, ada macam-macam untuk clustering facies begitu. Kalau di sini Oke, ini hanya XRF aja, karena ini idenya adalah unsupervised. Jadi kita tidak ada data training atau data labeling. Oke. Jadi beda dengan unsupervised learning yang contoh paling terkenalnya neural nets, atau kalau di geolog mungkin yang kawan-kawan yang udah sangat familiar dengan fuzzy match, itu kan fuzzy match itu base-nya dia supervised ya. Kita masukin data trainingnya log Robi atau apa log lain gitu. Kemudian generate hasilnya dari training data yang udah kita run. Nah, kalau K-means ini kita ingin membuat grouping dari data yang limit, data yang terlimit. Di sini data limit kita, maksudnya limitation data yang kita punya XRF. Di sini saya tidak ada training data yang dimasukkan, jadi murni ini pengerjaan unsupervised aja. Jadi idenya di sini unsupervised itu adalah pengerjaan lebih cepat dan tanpa perlu kita masukin data labeling atau data training, hasilnya bisa akurat. Jadi gimana caranya kita improve algoritmenya supaya hasil unsupervised-nya bisa sebaik supervised gitu, Mas. Oke. Cuman idenya itu, ya Mas? Ya, silakan dilanjutkan, Mbak. Idenya itu adalah chemofacies yang udah kita dapat, kita udah dapat codingnya, udah bisa di enhance juga, bisa cepat, nggak perlu waktu lama lagi. Itu bisa nanti untuk yang tadi saya sebutkan di implikasi untuk industri adalah itu dijadikan misalkan data rock time atau apapun, kemudian si hasil chemofacies bisa dijadikan training data buat jalanin misalkan neural nets ke interval lain yang tidak ada zona mineraloginya gitu. Jadi untuk dijadikan data training lagi bisa gitu. Itu idenya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Saskia. Ini ada Mas Eril. Mangga Mas Eril kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, makasih Mbak Saskia. Ya, makasih. Bagus sekali ininya. Cuman saya cuma pengen nanya, maksudnya ini kan sudah sangat bagus kita punya data XRF banyak kan ya. Cuman aplikasinya ke sumuran seperti apa nanti kalau misalnya ini di oil industry ya. Nanti aplikasi ke, maksud saya kalau kita tadi supervised sama unsupervised, kalau di minyak dan gas bumi kan kita punya log, kita bisa propagate pakai itu kalau kita punya relasinya. Nah, kalau XRF kan nggak semua sumur punya data itu, apalagi banyak gitu XRF-nya. Jadi saya cuma pengen tahu kira-kira aplikasi ke sumuran itu kira-kira seperti apa ya? Atau saya kelewat tadi mungkin ya? Untuk aplikasi sumuran itu kita bisa generate chemofacies untuk di data log yang tidak ada data mineraloginya. Idenya menggunakan neural nets, Mas. Jadi untuk chemofacies yang dari clustering unsupervised ini dijadikan data training. Kemudian nanti kebentuk facies-facies mineralogi di zona log yang tidak ada data XRF, data mineraloginya. Jadi konsepnya sih sebenarnya mirip kayak pengerjaan rock type. Kita predik log interval lain yang nggak ada data XRF-nya gitu sih, Mas, biasanya. Tapi itu belum kita neural net ya, bukan clustering ya? Enggak, soalnya gini kan kita udah generate chemofacies hanya di zona ini kan, di XY ini. Kemudian kalau misalkan kita mau generate ke bawahnya, ke Wolfram A dan sampai B, itu kita bisa masukkan chemofacies yang udah kita generate, itu jadi data training. Nanti idenya sih
menggunakan misalkan log Robi, gamma ray, neutron, resistivity itu sebagai data associated log-nya. Ini data trainingnya adalah chemofeces. Kemudian di run untuk di zona yang lainnya, untuk di Wolfram E sampai Ya. B gitu Mas. Untuk idenya seperti itu. Cuman nggak dilakukan ya, nggak dalam skup penelitiannya ya. Kayaknya ya sih itu bakal jadi Panjang. other level research sih Mas. Oke. Semoga lah Terima kasih. kalau ada data sih bisa, karena ini juga kita terima datanya sebenarnya log cuma dikasih dikit, nggak diperbolehkan company karena datanya sensitif, jadi nggak banyak akses juga Mas. Sip. Terima kasih Mbak. Saya stop dulu soalnya Dipo sudah melambai-lambai itu kayaknya. Oh iya. Terima kasih Mbak. Ya, makasih Mas. Mangga Mas Dipo, apabila ada yang mau ditanyakan silakan. Halo Mas Eril. Hai Dipo. Halo Zaskia, salam kenal ya. Halo Mas Dipo. Iya, sebenarnya ini bagus nih buat menambah insight ya buat orang-orang geologis ya, kalau masalah kimiawi gitu ya. Soalnya kita kan harus diakui kita sangat benci dengan kimiawi sebenarnya gitu ya, orang geologis. Iya. Jadi ini sebenarnya hampir mirip nih sama kayak di tesisku sebenarnya gitu ya. Iya. Kalau saya kan pakainya yang ini ya, pakai alat interferon langsung ya 17 unsur gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya kan ada log lain ya yang bisa menangkap unsur itu. Kemarin tuh kalau aku dulu pakainya itu ini ECS, log ECS gitu ya. Oh ya, ada yang Slumber punya ya? Punyanya Slumber gitu ya. Iya, bagus banget tuh Mas. Iya. Di sini lebih bagus lagi nih, tapi ada ini ya, sebenarnya kayaknya bisa lebih dari 4 kayaknya. Mungkin 5 atau 6 kayak bisa tuh sebenarnya kalau sekali lihat gitu ya. Nah, pertama satu ya. Kalau tadi kan langsung pakai unsurnya ya. Saskia pernah coba ini nggak sih ya? Yang rasio misalnya, rasio yang kita supervise misalnya. Rasio antara apa dengan apa gitu ya. Jadi udah keluar kan tuh ya, yang strontium sama apa tadi? Strontium sama calcite ya? Ya benar, dengan kalsium ya. Nah, kan langsung dihubungkan ke dia genetik gitu ya. Prosesnya apa gitu. Nah, kalau sebenarnya kan prinsipnya itu kan lebih kepada ini ya, proses leaching ya, apa itu nama istilahnya ya, kalau ini ada kok ini tentang dia genetik by chemist ya ini ya. Jadi apa yang berubah jadi apa gitu ya. Kan itu kan belum tergambarkan gitu. Contohnya itu yang bertambah itu apa, yang berkurang itu apa gitu. Oh, ini ya maksudnya yang tadi saya jelaskan ini penurunan rasio, kenaikan rasio gitu. Iya, itu secara physically gitu. Apakah misalnya dissolution pada plagioklas atau CA-nya ini kenapa berkurang gitu ya? Bertambah kenapa, berkurang kenapa gitu. Oh iya, boleh saya jawab atau? Iya boleh nggak apa-apa. Ya. Sebentar sebelum dijawab saya nambahin dulu sebentar. Oh iya Mas. Punten ya, mohon izin. Dipo ini dewanya Petro, jadi hati-hati. Oh iya, siap suhu. Jadi gini Mas, kalau dari paper yang saya baca, rasio SRCA ini bisa represent diagenetic rate itu adalah semakin rendah nilai rasionya, berarti kan karbonatnya atau CA-nya itu makin tinggi. Dan di sini bisa dibilang diagenetic rate-nya makin tinggi dengan ide adalah mineral replacement. Jadi dolomitisasi ini sifatnya dia menghancurkan mineral-mineral primer, dan dia ini sifatnya jadi secondary mineral, dia meng-replace calcite, quartza semua jadi dolomite. Nah ini ada contohnya, sebenarnya nggak saya masukin tadi di slide. Ini ada satu thin section Mas. Dan ini kita menggunakan red alizarin untuk represent calcite. Dan karena kan susah banget ya untuk bedain calcite sama dolomite kalau nggak pakai red alizarin. Nah ini kita bisa lihat kalau untuk di zona yang clay-nya tinggi, itu calcite-nya terpreserve, tidak terdolomitisasi.
Tapi untuk di zona yang clay-nya tidak sebanyak di sebelah sini, itu semuanya udah terubahkan menjadi dolomitisasi. Kita bisa lihat di sini tidak ada indikator red alizarin. Jadi mineral replacement-nya itu menyebabkan proksi karbonat mineralnya naik sehingga nilai rasio strontium Ca-nya itu rendah. Gitu aja sih Mas untuk yang SRCA-nya. Kemudian untuk rasio-rasio lain kita juga sebenarnya sih ada, tadi saya nggak bahas detail di sini kita ada beberapa rasio yang kita gunakan. Ada zircon aluminium, silika Ca, silika SiAl, dan SrCa. Jadi emang ada beberapa rasio yang kita gunakan untuk represent proksi masing-masing mineralogi. Untuk zircon aluminium kita untuk represent ini input dari detrital-nya, terregenous sedimentnya, kemudian untuk SiCa-nya ini untuk tahu quantity dari silika over Ca. Kemudian SiAl ini juga bisa merepresentkan terregenous sediment dan juga biogenic siliceous, Mas. Jadi ada beberapa rasio yang kita pakai gitu. Dan beberapa elemen data ini itu bisa merepresentatifkan mineralogi tertentu. Untuk kayak vanadium, nitrium itu bisa kita gunakan untuk proksi dari TOC. Kemudian FeS kita gunakan untuk proksi redox elemen untuk anoksik, dan TiAl untuk clay, SrCa untuk karbonat, dan Si untuk quartz. Gitu Mas. Apakah sudah baru tahu nih ada vanadium ini bisa ya? Vanadium nikel ya? Bisa, vanadium nikel itu bisa represent ke TOC. Itu dari ini, dari apa namanya? Dari mineral apa berarti? Dari maksudnya dari mineraloginya ya? Iya, apakah dari mineralnya atau apa gitu? Kayaknya dari saya kurang. Saat itu sempat nemu papernya aja, tapi belum bahas sampai detailnya dia dari mineralogi apa, karena setahu saya untuk organic matter itu kan dia mineraloginya di organic matter tuh ya di karbon sama hidrogen ya untuk di mineraloginya. Itu biasa saya belum sampai detail banget untuk bagaimana asosiasi si organic matter ini dengan kelimpahan vanadium sama si Ni tadi gitu. Nah, sulfur juga itu kan ya? Sulfur nggak ada kan tadi ya? Kalau ini? Sulfur ada. Ada ya? Ada sih. Tadi kalau untuk di elemennya ini kita ada bentar ya Mas, saya play aja biar lebih dekat. Ini aja. Ini ada sulfur, vanadium, Cr, vanadium kan, benar kan ya? Zinc, nitrium. Berarti sulfur vanadium tuh trennya masih sama ya ke shell ya berarti ini ya? Iya, jadi mungkin kalau pengertian saya sih vanadium bisa represent TOC adalah TOC kan biasanya terbentuk di zona anoksik ya. Sedangkan ini adalah redox elemen semua, represent ke anoksik semua. Iya. Gitu Mas. Bagus. Tapi ya benar juga nih. Dia Fe-nya nggak terlalu tinggi ya berarti ya? Ya, Fe ini emang dia kayak lari sendiri. Itu sih kalau saya XRD-nya gimana? XRD-nya? Apa? Ada ini nggak? Data XRD-nya ada? XRD-nya kita ada sih Mas, cuman nggak saya tampilin. Hasilnya kurang lebih mirip. Kalau ini kalau mineral shell-nya apa keluar? Mineral clay-nya apa keluar? Mineral clay-nya sampai klorid? Tadi kan dominan elite, kloridnya cuma dikit. Dominannya elite sih. Ini saya nggak ada, XRD sebenarnya ada, cuman nggak saya tampilkan. Kayak saya pakai mineralogi automated mineralogy. Dominansinya sih elite sama chloride Mas. Tetap chloride. Ini pakai apa sih nih? Jadi ini dimasukkan ke mikroskopnya SEM, terus mereka dari data lab itu saya
saya langsung terima automated mineralogy composition-nya dari tin section. Hasilnya warna-warna kayak gini, itu udah representkan mineraloginya berapa persen komposisinya. Bisa apapun ya, ini ya. Piret sampai keluar juga ya. Keluar semua, iya. Ini apa nama alatnya apa ya? SEM SEM. Ini nama metodenya SEM based automated mineralogy analysis. Kalau untuk labnya, kalau Mas nanti mau cari tahu itu di fasilitas ini, Mineral and Materials Characterization Facility. Di kampus ada Bang, gitu Bang? Nggak ada ya? Belum ada ya? Di kampus kayaknya nggak ada. Cuman dia prinsipnya dia dari SEM itu dia scan, terus berdasarkan warnanya itu apa, refleksinya mungkin ya. Sudut pantul kayak biasanya. Kalau cuman ini dia bilang di SEM ya, kalau dari EDS mungkin ya? IDS, SEM ya. EDS ya? Bisa kok. Bisa kan? Itu bisa. Iya, EDX tuh ada tuh. Si Rian Permana nih. EDX ya, SEM EDX ada. Coba ditanya lebih lanjut ke Mirzam deh. Iya, EDS. Jadi di kampus mana Po? Ini ada. saya pernah make. Kalau itu jadi di scan terus bisa keluar warna-warna itu memang ada softwarenya lagi sih. Cuman SEM EDS ya benar. Ya betul Mas. Jadi itu kayak scanner gitu, terus dia nembak tiap pixel, masing-masing pixel bakal keluar value elementsnya gitu. Terus kita bisa pilih mau berapa elements, itu mau pakai 1, 2, 3 atau berapa gitu, tergantung dari si alatnya. Udah pernah coba Po? Belum? Di kampus ada, di UP, di ITB kayaknya ada juga deh, tapi nggak tahu deh. Di UP ada? Ada. Di medicine ada. Wow, mantap. Di UP kirim aja sampel sini lah, murah kok. Siap. Cuma buat main-main doang, riset doang bisa lah. Ini kemarin baru nge-SEM IDS buat karbonat buat penelitian. Jadi kalau ada sampel-sampel penelitian simpen sini aja nggak apa-apa. Asal bisa dipublish. Oke. Kayak nih, lucu juga nih kayak gini. Bagus. Ya Mas. Mbak Saskia boleh tanya? Iya Mas. Ini saya sebenarnya tertarik banget sama geochemistry, tapi ini kan instrumennya pakai XRF ya? Iya. Kan XRF sebetulnya ada banyak di sini ya, tapi kebetulan di kampus saya nggak ada, adanya cuma IDS doang. Bisa nggak kira-kira pakai IDS instead of XRF? Kan sama-sama mengeluarkan elemental presentation. Harusnya sih bisa sih Mas. Maaf kalau boleh tahu IDS-nya ini bentukannya kayak SEM atau handgun gitu Mas? Kayak SEM, jadi dia SEM IDS gitu. Kalau dia bisa mengeluarkan data mineralogi dan emang elemental datanya dalam satuan weight persen, ini kita satuan bukan weight persen ya, kita satuannya ppm. Tapi kalau yang penting kan sebenarnya mau satuannya apapun, yang penting dia sebagai proxy mineral dan dilihat dari rasionya sih Mas. Kalau emang present bisa dipakai. Menurut Mbak Saskia, kira-kira bisa nggak dipakai untuk proxy diagenesis di karbonat terutama? Untuk mineral apa Mas? Untuk untuk diagenesis di karbonat gitu. Jadi misalnya kita pengen tahu dia tuh sempat drowning apa enggak gitu ya. Terus si kalsitnya terbentuk di high temperature atau low temperature gitu. Belum pernah dicoba tapi harusnya bisa sih Mas. Tapi mungkin kalau untuk kalau XRF sendiri, sepengertian saya baru SRCA rasio aja untuk represent ini diagenetic rate-nya tinggi atau rendah gitu aja sih Mas. Mungkin nanti kalau saya pelajari lebih dalam lagi, mungkin ada beberapa rasio yang bisa memperlihatkan diagenesis lainnya. Gitu. Riset-riset fancy kayak gini sebetulnya menarik banget nih. Sayangnya di Indonesia tuh nggak semua universitas punya alat secanggih itu ya. Ya nggak Mas Ariel? Tapi sebenarnya Mas, Indonesia tuh bisa sih acquire. Kayak misalnya XRF gun itu sebenarnya harganya nggak terlalu mahal Mas.
satu company punya, sekarang satu company aja bisa punya mikroskop ratusan juta. Dan handgun itu kan harganya juga nggak nyampe MM-an, nggak nyampe 100 juta juga kok. Itu sebenarnya sih accessible sih untuk company-company di Indonesia. Cuman memang mungkin maksudnya company mungkin lebih fokusnya ke hal yang lain gitu. Mungkin yang miralogi belum menjadi concern utama gitu. Sebenarnya bisa kan untuk handgun orientasinya itu. beda. Iya. Orientasinya beda. Jadi Sebenarnya waktu itu kita di kampus nih, di kampusku pernah nyobain pengadaan untuk SRF handheld gitu ya. Harganya kayaknya di markup ya sama si distributornya. Oh, Jadi itu udah beda cerita. hampir dapat 2 Innova yang brand new lah. Wah, enggak, aslinya tuh enggak kok Mas. Iya ya, oke deh. Jadi Jadi selama ini tuh dianalisanya pakai SRF yang handheld ya, bukan yang desktop ya? Atau yang bukan ini desktop? kita untuk yang sekarang ini karena CSM baru punya alat baru sih waktu itu. Jadi saya lumayan lah dapat perdana ini core scanner. Sebenarnya sih sama aja sih Mas, cuman ini lebih resolusinya lebih tinggi aja 1 cm resolusinya. Kan biasanya orang kalau tembak handgun itu mungkin setiap berapa senti ya, 30 50 cm gitu ya, 1 feet gitu. Iya, 30 cm, pokoknya resolusinya nggak setinggi. Nah ini mereka resolusinya tinggi banget gitu. Jadi ini sistemnya nih ya, tinggal dimasukin aja core-nya, nanti keluar si apa namanya kayak pseudolog chemistry-nya ya, biochemistry lognya. Oke. Tapi sejujurnya text time juga sih Mas. Maksudnya kita waktu itu saya proses cukup berbelit juga sih ya, masalah administrasi sih sebenarnya. Jadi waktu itu lumayan lah berapa bulan untuk bisa terima data. Jadi saya juga standar, saya bukan yang ngambil datanya, tapi saya yang bagian normalisasi data pas dari pengambilannya lah gitu. Itu juga cukup lama sih Mas. Sejujurnya saya kalau misalkan ini mineralizer nih harganya kan mahal ya, miliaran kalau dirupiahkan. Jadi sebenarnya di Indonesia bisa. Yang penting ada kemauan, yaitu pakai handgun, tembak 1 cm pun kita juga bisa gitu. Karena satu core, misalkan satu core box gitu, mau tembak 1 cm itu sehari juga bisa kok. Nggak nyampe sehari bahkan. Kalau kita kan, kalau di negara luar, orang Asia nih rajin-rajin gitu. Tadinya saya udah mau propose, udah saya tembak aja pakai handgun, cuman kayaknya bule-bule nggak mau gitu. Udah pakai core scanner aja gitu. Nah, ditumbalkan alat baru ya? Ya kan mau nyoba alat baru, tapi sebenarnya kalau kita kan bisa sih sebenarnya tembak 1 cm, 2 cm juga pakai handgun bisa. Tolong satu pengambilan data point aja nggak nyampe 2 menit kok kalau pakai handgun. I see, oke. Bikin Bu. Arduino aja, Arduino. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Silakan. Halo. Ya, halo Mas. Penasaran? Sorry, mangga Mas Dipo. Pernah ini nggak baca papernya Zhou? Zhou, tulisannya? Z-H-O-U. Lupa, dia orang Petrochin misalnya. Yang provenance ya? Zhou, apa? Ini Mas? Yang provenance ya? Iya, Zhou. Saya udah beberapa paper orang Cina ya Mas ya? Iya, tentang share base ya. Dia pernah men-state ini, ada namanya weathering index gitu. Mungkin ada nggak hubungan sama itu, sama tadi anoxic sama oxic tadi gitu ya. Itu penasaran aja gitu ya. Nanti boleh saya catat dulu aja Mas. Ya nggak, ini buat ini aja. Kalau misalnya ngomong ini lagi, tulisan lagi ini, atau bisa ada Zhou tentang weathering index gitu, weathering index atau apa gitu, aku lupa. Intinya dia lihat unsur-unsur yang meningkat ya seiring dengan perubahan
perubahan dari plagioklas gitu, kalau nggak salah tuh gitu. Baik, Mas. Itu bagus juga itu. Kalau ini pernah dicoba nggak, Saskia? Hubungannya dengan properti gitu. Propertinya apa, Mas? Kalau tadi kan ada data log density-nya nggak kalau tadi? Saya tuh cuma terima core GR aja, Mas. Kayaknya ada deh di NPy sama Robi-nya kayaknya ada. Nah, Tapi gitu. Apakah bisa ini nggak? Bisa digunakan nggak untuk memprediksi porosity gitu ya dari mineral gitu ya. Jadi kita balik gitu. Jadi yang kita tahu itu kan intinya kan kita membalik pikirannya gitu ya. Yang diketahui itu SRF ya atau unsurnya, kita tebak mineraloginya kan. Intinya kan di situ sebenarnya gitu kan ya. Iya. Nah, bisa nggak kita tebak juga gitu. Sekarang unsur yang sudah kita tebak untuk menebak porosity-nya gitu. Porosity-nya. Ya. Seharusnya bisa ya, Mas. Karena kan kalau untuk di shale gas ini untuk kita nentuin porosity itu biasanya pakai multimin ya. Jadi total porosity ditambah volume calcite, volume silika, sama volume apa lagi saya lupa tuh. Pyrite kalau nggak salah ya. Gitu. Itu sama dengan kayak 1 gitu. kan. Sama dengan 100%. Itu sebenarnya bisa ditebak sih, Mas. Untuk nentuin porosity dari mineralogi bisa banget, Mas. Ya, bisa nggak kita bandingkan gitu ya dari porosity dari density gitu. Apakah ada naiknya gitu ya, perbedaannya gitu. Kalau itu bisa dijual jadi nilai tambah gitu kan ya. Iya. Benar sih, benar-benar. Jadi hanya dari handheld aja kan? Iya. Porosity data mineralogi sama porosity dari data log ya. Bisa, Mas. Ya. Jadi lanjut lagi ke ini, probability dan lainnya. Apakah benar alterasi dia jenis kita apakah benar mengurangi porosity, mengurangi quality atau jangan enhance? Kita tahu daerah-daerah yang enhance tuh di mana gitu kan, baru kita korelasikan kan ada event misalnya, event alterasi yang sama. Ide yang menarik itu, Mas. Iya. Sangat menarik. Terima kasih, Mas. Nanti saya coba pelajari lebih. Dua kali menebak gitu. Kita tebak ini, tebak lagi ke porosity kan. Nah, kita sebarin yang lain. Baik, ada lagi Mas Dipo yang ingin ditanyakan tadi? Sepertinya Mas Epo tadi ingin bertanya sebelumnya. Silakan Mas kalau ada yang ditanyakan. Oh iya, tadi terkait chloride, tadi sempat dibahas kalau chloride itu dia enhance porosity ya. Agak bingung aja sebetulnya. Sebenarnya kan kalau chloride secara mineralogi dia terbentuk ini kan ya, pada saat diagenesis. Biasanya justru dia taking the pore space ya, tapi mungkin saya salah, bisa di betul. Baik, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk chloride sendiri itu bentukannya kalau di SEM ya ini sebenarnya nggak terlihat kalau di sini, tapi kalau di SEM dia biasanya ada di tepi-tepi grain. Dia jadi karena dia benar diagenesis dia bentuknya secondary gitu, tapi dia bentuknya pore lining gitu, Mas. Jadi banyak kebentuk nano porosity di dalam si chloride-nya sendiri. Oh, I see. Jadi bukan ini ya, bukan effective porosity ya, tapi porosity yang ada di dalam shale porosity lah ya. Jadi in term of ya buat shale gas malah tambah bagus ya. Betul. Justru untuk sekarang beberapa perusahaan konvensional cari yang banyak ininya, banyak chloride-nya juga. Karena dia sifatnya juga banyak di butiran-butiran grainnya itu di tepinya, dan itu juga bisa terlihat di zoom yang sangat tinggi di 40 kali. Kalau untuk zoom misalnya di mikroskop saya coba 10 kali itu juga nggak terlihat. 40 baru terlihat. Sangat tipis memang.
Mas izin ini, ya soalnya dia pore lining kan bukan pore bridging, jadi cuman lining aja, jadi dia nggak nutup pori secara keseluruhan. Terus kalau chloride itu dia temperaturnya lebih tinggi dari Elite kalau saya nggak salah. Jadi tahapan lebih lanjut. Kan chloride juga banyak ketemunya di metamorf juga kan. Memang tahap diagenesanya lebih lanjut, butuh T tinggi supaya dia bisa sampai ke chloride. Kalau saya nggak salah ya, correct me if I'm wrong, Dipo. Oh, Bang? Pokoknya hijau warnanya, Bang. Hah? Pokoknya hijau warnanya. Iya, chloride hijau. Cuman dia pore lining, bukan pore bridging. Sama yang satu lagi apa sih? Saya lupa yang Ada Iya. Elite, ada kaolinite biasanya. Ya, kalau Elite itu dia bridging ya. Gue udah lupa gue. Sorry, Reza mungkin yang masih hafal petrofisik, gue udah lupa lu. Yang lain mungkin silakan. Cuman intinya ya Saskia, beda itu. Ya, Mas? mau boleh nanya nggak, Bang? Kalau Oh. natrium bisa diambil nggak, natrium? Natrium bisa itu proksinya clay ya biasanya. Tapi saya Proksinya clay ya? Saya ini beberapa ada yang gagal terambil. Tadinya udah ngincar natrium memang. Tapi ya karena natrium juga sama important elemen juga kayak kalium sama Al, aluminium. Sayang nggak dapet waktu itu. Emang alatnya nggak bisa atau gimana? Nggak sensitif. Alatnya bisa, cuman waktu itu ada masalah sih waktu pengambilan data. Jadi saya waktu itu kan bekerja keras untuk menormalisasi data. Gara-gara ya, jadi emang kelemahannya untuk pengambilan data kalau dikerjakan orang kan kita kurang bisa QC data ya. Jadi kemarin ada masalah di situ dulu. Jadi natriumnya tidak terambil karena dia di bawah standar. Di sini saya ada sih pengerjaannya, nggak salah. Kok nggak ada ya? Oh ini. Iya, jadi dia di bawah detection limit BDL waktu itu, atau natriumnya, jadi nggak dapat. Ini ya datanya ya, data asli sebenarnya. Kenapa, Mas? Spektrumnya ini ya? Oh, enggak sih, ini hanya contoh dari waktu kita normalisasi data. Jadi emang waktu itu kita acquire ada 3 data, ada percentage, ada SE itu standard error, sama MDL itu yang detection limitnya. Jadi waktu itu kita untuk nge-remove outliers pakai parameter yang warna orange sama hijau ini, dari yang standard error sama detection limitnya. Ini adalah hasil yang udah dinormalisasi. Intinya gitu sih, Mas. Ini untuk kalau ada pertanyaan cara nge-remove outliers. Karena balik lagi ke clustering. Jadi clustering itu sangat sensitif sifatnya. Jadi untuk bisa mendapatkan clustering yang bagus itu outliersnya juga harus diperhatikan, sangat penting. Tadi sebelum tahap, sebenarnya saya lupa nyebutin ya, untuk sebelum tahap standardization itu outliers juga termasuk important step. Nah ini kayak misalkan ini salah satu contoh clustering yang cukup terkenal. Sebenarnya ini ada di Fasimet ya. Ya makanya saya tuh kadang sama Fasimet juga masih bingung gitu. Komputasi algoritmnya validasinya berdasarkan apa? Karena hierarchical linkage itu clustering hierarchical itu mirip sama kayak MIGC-nya Fasimet Geolog. Ini waktu kita coba run seluruh clustering, ini salah satu contohnya, ini clusteringnya tidak nunjukin relasi apapun gitu. Jadi clusteringnya nggak bagus gitu. Jadi terlihat ada cluster tapi clusternya tidak represent relationship apapun gitu. Itu sih, Mas. Bagaimana Mas Dipo, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Oke. Mungkin ada yang Saskia ditanyakan. ini dosen dulu, Pak. Enggak.
Mangga Mas Jipo dilanjutkan. Zaskia ini dosen Unpad. Benar nggak? Belum sih Mas, lagi nyoba Belum. lamar, cuman kemarin baru dapat kabar November ini saya ngajar tapi baru sebagai dosen kontrak. Oh gitu. Ya apa? Berjuang terus ya. Iya, masih naik tahap untuk jadi permanen. Apa? Baik, mungkin ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke. Mungkin udah cukup mungkin diskusinya Mbak Saskia. Mungkin sebagai penutup ada kira-kira yang ingin disampaikan Mbak Saskia? Oh ya, baik, saya stop dulu ya. Ya, saya mau berterima kasih sebesar-besarnya untuk Mas Eril yang pertama kali memperkenalkan FRG. Ini suatu kesempatan yang sungguh luar biasa bagi saya dan bisa presentasikan hasil riset saya. Ini merupakan sebuah kehormatan juga untuk saya dan terima kasih kepada antusiasnya pada para teman-teman semua yang sedang memperhatikan dan bertanya dan berdiskusi. Saya sungguh apresiasi mas-mas semua. Ini nggak ada ibunya ya. Mas-mas semua, terima kasih banyak. Ya Mas. Untuk Mas Asido, terima kasih untuk sebagai moderatornya. Ada Kang Saidi yang dari kemarin udah kontak-kontakan sama saya untuk ngurus course-nya kali ini. Saya apresiasi sekali, semuanya antusias sekali terhadap ilmu geoscience. Saya bersyukur bisa berada di komunitas yang punya passion yang sama gitu, passionnya juga belajar hal baru. Terima kasih sekali lagi mas-mas semua. Baik, terima kasih juga Mbak Saskia atas presentasi dan diskusinya yang sangat menarik tadi ya. Banyak ilmu yang kita peroleh malam ini, semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan juga untuk yang menyampaikan. Oke, sebagai penutup, sekedar mengingatkan kita akan selalu mengadakan diskusi begitu di tiap Rabu malam. Silakan teman-teman untuk melihat di media sosial kami jadwal dan topik-topik yang akan didiskusikan. Sekali lagi, terima kasih sekali lagi Mbak Saskia. Ya, terima kasih banyak Mas Asido. Juga teman-teman yang berdiskusi tadi, terima kasih juga. Kita tutup, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya izin live. Terima kasih semua.